Begitu ketika sholat subuh, Abu Lu'lu itu persis di belakang Umar. Umar jadi imam, Abu Lu'lu di belakangnya. Begitu Umar baca Fatihah, ditikam dari arah samping. Ditarik. Keluar ususnya Umar itu. Umar diperban, dirapiin lagi. Ali datang tuh. Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, as-salat as-salah. Wahai Amirul Mukminin, salat belum kau laksanakan. Karena dia kan nggak selesai salat. Apa jawab Umar? Wallahi la hadda fil islami liman tarakas salat. Kata Umar, demi Allah, tidak ada keberuntungan dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat langsung Umar dalam keadaan berbaring. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini bertemu lagi di Bisa Lagi Channel. Terima kasih kita sudah berkumpul lagi. Dan sekarang kita akan membahas lagi bersama Ustadz Mujahid dan saya dan Bang Rian dan rekan-rekan dari Bisa Lagi Channel. Saya Bento dan Bang Dado, Bang Bule dan Bang Sam dan Bang Rian yang oke. Kayak Rian Gading. Oke, hari ini kita akan membahas tema tentang sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, makanya biar kita lebih jelas, kita langsung dengan Pak Ustadz Mujahid. Kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ini kawan-kawan dari podcast ala Warteg ya, dan Bang Rianto ini ya. Alhamdulillah ada Bang Nur Hadi juga ini, subhanallah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Mudah-mudahan podcast kita ini menjadi bagian dari amal jariah dan pembelajaran buat kita semua ya. Berbicara tentang sahabat Nabi Umar ibnul Khattab ya. Jadi Umar ini termasuk dari salah satu sahabat yang termasuk yang dianggap fenomenal lah gitu ya. Walaupun sahabat Nabi yang fenomenal itu banyak ya. Ada salah satunya ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Setidaknya ada Ali bin Abi Thalib, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, di antara itu adalah yang lebih banyak dibicarakan adalah Umar ibnul Khattab. Nah, Umar ini menjadi viral karena ketegasannya, keberaniannya, dan ketelitiannya dalam hal-hal kecil. Itu Umar. Bahkan Umar itu bisa disebut Sur'atul Khatir. Sur'atul Khatir itu refleks dalam merespon sesuatu. Sehingga Nabi menyatakan, laukana ba'di nabiyun lakana Umar ibnul Khattab. Kata Nabi, kalau seandainya setelahku ada Nabi lagi, Umar itu lebih layak. Gitu kata Nabi. Jadi karena Sur'atul Khatir tadi. Sur'atul Khatir itu refleks dalam merespon banyak persoalan. Nah, dan Umar ini termasuk pemimpin yang adil jika kita mensejajarkannya dengan para pemimpin yang adil. Ya, itulah Umar bin Khattab. Dan dia Nabi menyebutkan bahwa pintu pembendung fitnah ini adalah Umar. Kalau pintu itu terdobrak, maka fitnah-fitnah yang lain akan terus masuk berdatangan. Dan ternyata benar, ketika Umar itu kemudian wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu, seorang yang Majusi, maka kemudian pintu fitnah itu kemudian merajalela, menyamperin para sahabat. Sehingga kemudian sahabat setelahnya, Utsman bin Affan, gugur dibunuh oleh kelompok Sabaiyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun terbunuh ya oleh kelompok Khawarij.
ya. Dan kemudian banyak fitnah-fitnah yang masuk setelah gugurnya Umar bin Khattab. Baik, oke, sekarang kita buka pertanyaannya. Monggo. Oke, kita di Bang Rian dulu mau nanya nih. Udah siap belum pertanyaannya nih? Ya, alhamdulillah sehat. Mumpung belum ditanya. Alhamdulillah sehat. Kalau masih bisa menikmati cemilan nih berarti sehat. Alhamdulillah. Oh iya ya. Oh ya. Nah, ini pertanyaan dari Bang Rian nih. Apa sih yang dimaksud dengan sahabat? Yang disebut sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, kemudian wafat dalam keadaan beriman. Mereka adalah para sahabat. Jadi mereka yang bertemu dengan Nabi, walaupun dia berjumpanya sebentar, dan beriman kepada Rasulullah, kemudian wafat dalam keadaan Islam, mereka dikategorikan adalah sahabat. Ya. Jadi sahabat yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Rasulullah, kemudian wafat dalam keadaan Islam. Karena banyak yang bertemu dengan Nabi tapi bukan sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi, ketemu ya, tapi bukan sahabat karena dia tidak beriman, bahkan memerangi Nabi. Ya, Abu Lahab paman Nabi ini tidak dikategorikan sahabat. Ya, tapi ada Hamzah paman Nabi dikategorikan sahabat. Ada ada Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, kategorinya sahabat. Kenapa? Karena beriman. Tapi yang tidak beriman walaupun ketemu Nabi tidak dikategorikan sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Assalamualaikum, Ya. Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki lancar, Dad ya? Alhamdulillah. Ini tahu aja nih. Insyaallah. Iya nih, Dad, ada pertanyaan nih, Dad. Kapan sahabat Umar memeluk Islam, Dad? Dan kenapa gitu? Kok bisa masuk Islam, Dad? Oh ya. Jadi begini. Kalau kita bertanya kapan Umar bin Khattab itu masuk Islam, sejarah mencatat Umar ini masuk Islamnya agak terlambat. Ya, makanya dia tidak dikategorikan as-sabiqunal awwalun karena agak-agak terlambat. Umar itu masuk Islam di tahun ke-6. Setelah Nabi jadi Nabi selama 6 tahun, baru Umar masuk Islam. Kalau kayak Abu Bakar, Utsman, Ali, itu kan dari awal jadi Nabi, di tahun pertama udah masuk Islam. Tapi Umar ini agak terlambat. Di tahun ke-6, dia baru masuk Islam. Nah, masuk Islamnya Umar itu gara-gara, jadi ketika itu Umar tuh punya keinginan tuh membunuh Nabi. Dia merasa bahwa Muhammad ini telah memecah belah bangsa Arab. Udah tadinya benar nyembah berhala yang banyak itu, 360 berhala, tiba-tiba Muhammad ngajak nyembah satu Tuhan, nggak kelihatan pula. Ya, akhirnya kata Umar, saya bunuh aja lah Muhammad ini lah, biar selesai masalah gitu. Langsung dia menghunus pedangnya itu, dicabut pedangnya dari sarungnya, di jalan tuh menuju ke rumah Nabi. Tapi disinilah hidayah kita tidak pernah tahu. Orang yang tadinya mau membunuh Nabi justru kemudian menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Makanya kata Nabi, cintai seseorang itu sewajarnya aja. Karena suatu saat bisa jadi musuhmu. Dan musuhi seseorang itu sewajarnya aja. Karena suatu saat bisa jadi orang yang paling engkau cintai. Nah Umar, dia menghunus pedang tuh. Dia menuju rumah Nabi, di tengah perjalanan ada yang negur. Umar, mau ngapain kamu bawa pedang begitu? Saya akan membunuh Muhammad. Dialah yang memecah belah bangsa Arab. Kemudian orang itu mengatakan begini, ngapain kamu mau bunuh Muhammad? Adik kau aja lah kau urus itu sama suaminya. Ya, Said bin Zaid itu suaminya adik kau dan adik kau. Urus itu. Emang kenapa? Adik kamu dan suaminya masuk Islam. Jadi ngapain kau mau bunuh Muhammad? Urusin dulu adik kamu. Yang tadinya mau ke rumah Nabi belok itu. Ya, belok. Tadinya mau ke rumah Nabi begini, belok dia ke rumah adiknya.
sampai di rumah adiknya lagi belajar Al-Quran. Yang mengajarnya adalah Khabab bin Arad. Ya, Khabab bin Arad. Bukan kebab ya. Khabab ya. Kalau kebab makanan. Khabab ya. Enak Pakai kho ya. Kalau kebab mah enak ya. Jadi sahabat Nabi namanya Khabab bin Arad ya. Lagi mempelajari surat Toha. Ya, surat Toha. Maka masuk Umar marah-marah dipukuli adiknya. Jadi adiknya dipukuli. Terus adik iparnya juga Said bin Zaid dipukuli. Dipukuli sama Umar karena Umar ini badannya tinggi gede. Ya, kalau sekarang mungkin 2 meteran kali, tinggi gede. Karena dia dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu bapaknya dari Bani Adi, ibunya dari Bani Makhzum. Ya, mereka terkenal apa? Tinggi-tinggi badannya. Terkenal tinggi-tinggi badannya. Nah, dipukuli adiknya, begitu dipukuli, akhirnya Umar nyesel juga habis mukulin adiknya itu. Sampai akhirnya Umar melihat tuh lembaran Al-Quran yang ditulis di kulit binatang tuh, diselipkan nama adiknya di bawah kasur, di bawah tikar lah kalau bahasa kita. Diambil oleh Umar, dia baca tuh surat Toha ayat 1 sampai ayat 14. Dia baca itu Toha ma anzalnal qur'ana litashqa. Toha, kami menurunkan Al-Quran agar kalian tidak sengsara. Jadi diturunkan Al-Quran ini supaya kita nggak sengsara. Sampai pada ayat ke-14 Umar membaca itu innani anallah la ilaha illa ana, ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali aku. Maka membaca itu Umar terdiam. Ya. Karena Umar ini termasuk, kan pada saat itu jarang orang bisa membaca tulis. Tapi Umar termasuk dari kelas menengah ke atas. Ya, sudah cerdas. Dia belajar membaca dan menulis. Makanya ketika ada lembaran Al-Quran itu dia bisa baca. Begitu dia membaca innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali aku. Maka Umar kemudian mengatakan begini, apa karena ayat ini bangsa Arab kemudian memusuhi Muhammad? Tolong antarkan aku ke rumah Muhammad. Wah, adiknya takut dah. Mau ngapain kau ke rumah Muhammad? Ya, saya akan masuk Islam. Wah, dianterin sama adiknya, suruh mandi dulu. Ya, suruh mandi dulu, suruh ganti baju. Ya, datang itu ke rumah Nabi. Ketika itu di rumah Nabi ada Abu Bakar, ada Hamzah, ada sahabat Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, sebelum Umar masuk Islam, 3 hari sebelum itu Hamzah masuk Islam. Hamzah itu singa padang pasirnya Quraisy. Kalau bahasa kita jawaranya Quraisy lah. Jadi ada beberapa jawara itu. Ada Hamzah, ada Umar, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Yang 4-4-nya ini jawara kalau bahasa kita. Nah, 3 hari sebelum Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam. Ya. Maka begitu Umar ngetuk pintu Rasulullah, tok tok tok. Siapa? Kata Hamzah. Umar, panik yang di dalam rumah panik karena Umar juga masih bawa senjata, bawa pedang. Panik. Kata Abu Bakar, gimana ini Umar datang nih dan sebagainya. Tapi Hamzah udah masuk Islam. Hamzah jawara, gede tinggi juga, jago berkelahi, ya. Kata Hamzah, biar saya yang tangani. Kalau dia berniat baik, kita terima dia dengan baik. Tapi kalau dia niat jahat, saya akan banting dia. Wow, ya, itu jawara. Jadi pentingnya dalam Islam itu harus ada jawara juga untuk menjaga kebenaran ini. Maka begitu Umar dibukakan pintu, Umar masuk, diangkat tuh sama Hamzah, diangkat, dipepetin ke tembok, ya, diangkat, dipepetin ke tembok sama Hamzah. Sama-sama gede, tapi Umar kalah tua, ya, kalah tua. Ayam kan kalau kalah tua juga mikir-mikir gitu kan. Angkat tuh, apa mau wahai Umar? Kata Umar, lepaskan dulu, lepaskan. Saya mau masuk Islam, baru dilepasin. Ngomong kayak dari awal gitu ya. Lu nggak WA duluan sih gitu ya, main datang aja ya. Akhirnya syahadat tuh Umar. Begitu Umar syahadat,
Dia mengatakan, ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah bahwa selama 6 tahun ini saya jahat kepada Anda dan kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan, al-Islamu masahama qad salaf. Islam itu menghapus kesalahan yang telah berlalu. Ya, jadi ketika orang sudah masuk Islam itu seperti kertas yang putih, bersih dosa-dosa dan kesalahannya. Maka kemudian kata Nabi, engkau diampuni wahai Umar. Nah, baru Umar itu mengatakan begini, ya Rasulullah, siapa orang yang paling memusuhi Anda selama ini? Disebutkan oleh Nabi beberapa orang. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sofyan, dan ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Oh, mereka ya Rasulullah. Iya, mereka yang paling gencar memusuhi saya. Didatengin Ma Umar. Didatengin. Abu Jahal itu kalau dalam urutan urutan persaudaraan, Abu Jahal itu masuk pamannya Umar dari jalur ibu. Jadi Abu Jahal itu pamannya Umar dari jalur ibu. Didatengin Abu Jahal. Ketok, tok. Abu Jahal, saya Umar. Oh, dibuka kan, ponakannya kan. Ada apa Umar? Ini kot aslam tuh. Saya sudah masuk Islam. Apa kau? Diam langsung Abu Jahal. Setan kau, kata saya. Tutup pintunya langsung, ya. Orang-orang yang lain didatangin. Saya sudah masuk Islam. Itu yang namanya tokoh-tokoh Quraisy panik. Gila, kemarin Hamzah masuk Islam 3 hari yang lalu. Sekarang Umar. Ya. Parah ini ya. Politik akan berubah ini, ya. Umar pindah kubu, ya. Umar pindah kubu ini, pindah koalisi Umar, ya. Panik mereka. Tidak cuma itu Umar. Bahkan Umar, orang Arab itu biasanya kalau habis asar ngumpul di Ka'bah. Ngopi-ngopi gitu kalau bahasa, nongkrong lah. Kayak kita gini ya. Nongkrong di pinggir Ka'bah, mereka ngopi, makan tuh. Kalau sore habis asar, ya. Datang tuh Umar. Apa kata Umar? Ya ma'syara Quraisy, ini qad aslam tuh. Wahai orang-orang Quraisy, saya sudah masuk Islam. Mau apa kalian? Digebukin Umar. Dikeroyok. Awalnya menang si Umar, ya. Berantem karena jagoan. Awalnya menang, ya karena yang ngeroyok banyak, akhirnya kelelahan juga. Akhirnya datang orang, weh, Umar itu dari Bani Adi. Kalau kalian macam-macam sama Bani Adi, selesai kalian. Akhirnya dilepasin dari Umar. Jadi Umar itu termasuk orang yang berani masuk Islam dan mengumumkan keislamannya. Yang lain menyembunyikan, dia terang-terangan. Dipublish, didatengin orangnya, ya. Didatengin, itu Umar bin Khattab. Makanya ketika Umar masuk Islam, terbukalah dakwah yang tadinya secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti karena adiknya ya, Adiknya. Karena adiknya dapat hidayah melalui adiknya gitu. Dapat hidayah melalui adiknya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bang Bule. Monggo. Assalamualaikum Ta. Waalaikumsalam. Sehat. Iya. Iya, udah pasti sehat ya. Iya. Saya lihat aku kayak Ustaz Khalid bahasa lama ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Iya kayak Habib dia. Jalur kiri. Ustaz, ya, Ustaz, saya mau nanya nih. Umar bin Khattab itu memang terkenal kejam dan keras ya, Ustaz. Bener gak sih dia sampai jin aja tuh atau makhluk gaib tuh takut sama beliau? Ya, jadi begini. Kalau ada pertanyaan, Umar ini terkenal tegas, garang gitu ya. Apakah jin juga takut? Ya. Jadi memang Umar ini ketika masa jahiliyah kan jawara. Dia terkenal berani, garang, nggak segan mukul orang lah bahasa kita. Dan memang jagoan. Dan kesabarannya juga tipis gitu ya ketika sebelum Islam. Tapi setelah dia masuk Islam banyak berubah. Ya. Banyak berubah ya, drastis. Tapi tetap keberaniannya tetap ada, ketegasannya tetap ada. Tapi setelah dia masuk Islam itu berubah. Ya. Yang tadinya dia suka minum minuman keras berubah, ditinggalkan semua. Yang tadinya dia
Iya, kalau bahasa kita premanisme lah gitu ya. Benar-benar ditinggalkan setelah dia mengenal Islam. Nah, kemudian Rasulullah itu pernah mengatakan begini, karena keberanian Umar, keteguhan iman Umar, tawakalnya kepada Allah, sehingga Nabi pernah mengatakan begini, setan pun akan mencari jalan lain kalau ketemu Umar. Bayangkan, Umar jalan nih, setan jalan. Gile Umar tuh ya, gue lewat tempat lain aja. Padahal Umar gak lihat dia. Iya, padahal Umar gak lihat dia, tapi kata setan, oh segen gue ya, lewat tempat lain tuh. Ya, itu karena keteguhan iman Umar, keberaniannya, ketegasannya, dan ketawakalnya kepada Allah. Dan Umar itu tauhidnya luar biasa. Umar itu selalu melarang jangan kalian mendewa-dewakan seseorang. Wajib Allah saja yang didewakan. Jangan mengkultuskan seseorang, kata Umar. Makanya ketika Nabi mencium Hajar Aswad, Umar mau nyium juga ini. Umar masih komentar tuh. Innaki la hajarun. Walaula an ara Muhammad yasumuki ma asyumuka. Yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kata Umar, innaki la hajarun. Kamu itu cuma batu biasa. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak akan menciummu. Ya. Kata Umar, baru dia mencium tuh. Jadi Umar tuh menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Pengkultusan terhadap apapun nggak mau. Makanya ketika Khalid bin Walid jadi panglima perang, mulai didewa-dewakan nama prajuritnya, mulai disanjung-sanjung berlebihan. Pokoknya kalau bukan Khalid kita pasti kalah. Kalau yang dipimpin selain Khalid kita pasti kalah. Dipecat itu Khalid. Dipecat karena sudah mulai disanjung-sanjung. Bahaya buat akidah. Makanya setan itu karena akidahnya Umar, tauhidnya itu luar biasa. Kata Nabi, bahkan setan pun akan mencari jalan lain ketika bertemu dengan Umar. Kalau kita kan kagak. Setan lihat kita malah dikejar kita, godain, dimangsa. Iya. Kita lari. Mending bisa jadi teman. Ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Jadi setan juga kan? Gondrong aja, gondrong. Bang Rian. Ini udah. Dulu belum. Ini dong, lu imprem nih, Jon. Ini taruh dulu itu. Tanya dong. Oke. Deketan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat ya, Tat. Alhamdulillah sehat, Bang Sam. Bang Sam sehat ya. Alhamdulillah. John Lennon. Mau nanya ini, Tat. Apa sih namanya? Kelakuan yang fenomenal sahabat Umar. Yang fenomenal tuh apa kelakuannya, Tat? Oh ya. Yang terkenal gitu kan. Oh ya. Apa, Tat? Selama ngejabat apa gimana? Selama Rasul. Islam. Iya. Selama masuk Islam. Oh ya. Kelakuan Umar bin Khattab yang paling fenomenal, pertama yang tadi, ketika sahabat-sahabat yang lain menyembunyikan keislamannya, Umar mengumumkan. Bayangkan di hadapan orang-orang Quraisy, yang resikonya pasti digebukin. Benar, digebukin, tapi Umar melawan. Itu fenomenal yang pertama. Fenomena yang kedua, yang dilakukan oleh Umar, ketika orang-orang hijrah ke Madinah, mereka sembunyi-sembunyi itu. Sembunyi-sembunyi. Umar mengumumkan. Habis sholat asar, jadi ketika orang-orang ngumpul, orang Quraisy itu kalau waktu asar ngumpul, ngopi gitu, kongko ya. Umar datang tuh, sengaja sholat asar di depan mereka. Sengaja sholat asar. Ketika itu sudah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj sehingga wajib sholat asar. Umar sholat asar di depan mereka. Gak ada yang berani. Kalau yang lain jangan coba-coba sholat, bawa sejadah aja digebukin ya. Iya, bisa digulung gitu kan. Begitu, iya, ketika itu giliran Umar, dia iniin sejadahnya, tikernya, dia sholat.
Begitu selesai sholat, dia umumin tuh. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fa inni muhajir, saya mau hijrah. Faman arada an sakilathu ummuh, wa an aitama waladah, wa an armalata zaujatah, falyalqani wara'a hadzal wadi. Kata Umar, wahai orang-orang Quraisy, saya mau hijrah. Ya, saya mau hijrah. Siapa yang istrinya mau jadi janda, ibunya mau nangis ngegerungan, anaknya mau jadi yatim, tunggu saya di jalan situ, di balik bukit situ. Gak ada yang berani. Kata mereka, udah jangan cari penyakit, biarin aja lah Umar hijrah. Ya, itu fenomenal itu. Jadi omongan seantero Arab. Gila, yang lain sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Tapi tidak satu pun berani menghadang. Nggak ada. Itu yang kedua. Fenomenal Umar yang ketiga adalah ketika ada orang yang dicurigai, ya, ingin mencelakakan Nabi, Umar tuh langsung cabut pedang. Jadi Umar selalu waspada. Makanya kata Nabi, karena suratul khotir tadi, karena cepat tanggap tadi, sehingga Nabi menyatakan laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Seandainya setelahku ada Nabi lagi, Umar itu lebih pantas. Karena apa? Suratul khotir. Pernah ada seorang yang datang kepada Nabi, dia kemudian datang menarik kerah baju Nabi, meminta harta. Ya Muhammad, berikan harta milikmu dan bukan harta yang datangnya dari Allah. Pikiran Nabi itu kaya raya. Umar langsung cabut pedang itu. Ya, kata Nabi, ala rislika ya Umar. Tahan wahai Umar. Kalau enggak dibaca sama Umar, ya. Iya. Terus ada juga laki-laki yang kencing di pojokan masjid. Badui kencing di pojokan masjid. Langsung Umar cabut pedang, ya. Kata Nabi, ya Umar, ala rislika ya Umar. Ditahan oleh Nabi. Kalau enggak, selesai tuh orang. Ya, tapi kemudian Nabi menahan Umar dan bilang kepada orang itu, masjid ini tempat suci, nggak boleh kencing di sini. Kata Nabi, ambilkan ember, disiram oleh Nabi kemudian. Tembok masjid kencingin. Orang berdiri, ya. Ya, karena nggak tahu. Nah, kemudian fenomena Umar yang berikutnya adalah ketika Umar memecat Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu panglima tinggi. Kalau sekarang itu panglima ABRI lah. Ketika dalam pertempuran Yarmuk, ya, melawan Romawi di wilayah Yarmuk, menang itu Khalid, mendapatkan kemenangan gilang gemilang, sehingga mendapatkan pujian yang berlebihan. Dipecat sama Umar. Itu prajurit yang lain, para jenderal-jenderalnya kalau bahasa kita sekarang, marah. Apa-apaan nih Umar? Orang menang bukannya dapat hadiah, malah dipecat. Itu fenomenal itu. Tapi Umar begitu setelah memecat Khalid, kan gaduh itu, ya, banyak tiba-tiba orang yang muncul sebagai P3K, P3J, pengamat politik pinggir jalan, ya, rame itu ya. P3J itu ya, pengamat politik pinggir jalan, rame itu. Langsung Umar, kalau bahasa kita, jumpa pers. Ya, langsung. Saya memecat Khalid pertama untuk menyelamatkan akidah Khalid dan akidah umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak ingin ada orang yang mengkultus individukan Khalid, mendewa-dewakan Khalid. Bagaimana mereka menggantungkan kemenangan dalam perang kepada Khalid saja? Bagaimana kalau Khalid gugur? Ya, karena kemenangan itu datangnya dari Allah. Berikutnya, Khalid dengan Umar itu bersepupuan dari jalur ibu. Ya, Umar itu dari Bani Makhzum ibunya, Khalid itu dari Bani Makhzum juga. Jadi kalau bahasa kita bersepupu. Makanya perawakan Umar dan Khalid hampir sama. Wajahnya juga mirip. Satu marga. Nah, sama-sama dari Bani Makhzum. Dan sama-sama tangkas. Cuman kalau Khalid tangkasnya di medan perang, Umar di pemerintahan. Umarnya apa?
Umur berbeda, lebih tua Umar. Ya. Nah, aku memecat Khalid karena aku sayang sama dia. Begitu. Jadi dia sampaikan tuh alasan-alasannya. Tapi itu jadi fenomenal. Orang menang dipecat. Anda bisa bayangkan. Kan ada orang menang ditambah naik yang lebih tinggi atau kagak, dipecat jadi prajurit biasa. Tapi hebatnya Khalid nih, ketika jenderal-jenderalnya pada ngumpul, ayo kita kudeta Umar aja yuk, gitu. Iya, sampai begitu, kita kudeta aja Umar nih. Apa-apaan nih Umar? Masa dia Khalid menang malah dipecat? Kita kudeta aja. Apa kata Khalid? Tidak. Selama Khalid masih hidup, siapa yang memberontak kepada Umar, hadapi Khalid. Begitu Khalid pasang badan. Terus kata Khalid, Umar itu lebih tahu dalam tata pemerintahan. Dan bagiku nggak masalah bertempur karena Allah. Saya sebagai prajurit biasa atau panglima, saya tetap akan bertempur karena Allah. Saya bertempur bukan karena Umar. Itu Khalid. Kalau kita nggak dipakai, bikin partai baru, ya, bikin koalisi baru lagi. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Oke, Pak Ustadz, mau nanya lagi. Sehat nggak? Tanya dulu sehat. Pak Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya nggak sehat antum nih. Sehat alhamdulillah. Kita semua sehat nih. Kalau nggak sehat nggak di Iya, sini benar. kita. Masya Allah. Jadi gini Pak Ustadz, warisan spiritual yang ditinggalkan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Oh ya, warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Umar. Pertama, keteguhan dalam berakidah. Keteguhan dalam berakidah. Umar menghindari segala bentuk syirik dan riya. Segala bentuk yang mengarah pada kemusyrikan dan riya ditutup rapat-rapat oleh Umar. Itu yang pertama. Teguh dalam akidah. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Yang kedua, Umar itu spiritualnya, peninggalannya adalah kesederhanaan. Selalu hidup dalam kesederhanaan. Makanya ketika Nabi itu sederhana, Abu Bakar sederhana, Umar sederhana, ya. Walaupun sahabat-sahabat yang lain punya kekayaan, ya mereka menikmati seperti Utsman bin Affan menikmati, Ali, Khalid itu menikmati. Tapi Umar, walaupun dia bisa menikmati, seandainya mau foya-foya bisa, tapi dia memilih kehidupan sederhana. Maka spiritual Umar berikutnya adalah kesederhanaan. Pernah dia menaklukkan wilayah Suriah, Baitul Maqdis. Sehingga ketika kunci Baitul Maqdis itu akan diberikan kepada Umar, Umar datang ke sana, cuman didampingi ajudan satu aja, namanya Aslam. Kan orang kalau kepala negara datang kan rombongannya banyak. Ini kagak, Umar berdua aja itu. Berdua. Sehingga ketika orang-orang datang, mana khalifah kalian Umar? Dikira kan rombongannya banyak gitu ya, pengawalnya banyak dan sebagainya. Mana Umarnya? Saya Umar. Wah, cuman berdua doang ya. Heran itu orang-orang Romawi itu. Terus baju Umar yang dipakai itu ada tembelannya. Tabalan. Jadi Umar tuh menjahit bajunya yang bagian sini bolong, dijahit sendiri sama dia sehingga kelihatan jahitannya. Jadi sederhana banget. Baju gamisnya dijahit sendiri. Kalau kita mana mungkin tembelan, Ustadz pakai tembelan enggak mau dah ya. Tanah Abang dekat ya. Nah, akhirnya Umar itu oleh penguasa Romawi yang ada di situ yang mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis mengatakan begini. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di negeri Suriah ini, di negeri Palestina ini, ya, kemakmuran banyak, pakaian bagus, kuda-kuda bagus, semua serba bagus. Kalau Anda mau memakai itu semua, Anda kelihatan lebih gagah dan sebagainya. Apa kata Umar? Tidak, demi Allah. Saya tidak akan meninggalkan kebiasaan, kesederhanaan yang telah diwariskan oleh dua sahabatku, Muhammad Rasulullah dan Abu Bakar. Saya tidak akan mendurhakai mereka berdua. Saya tidak ingin tampak gagah di hadapan manusia, tapi hina dan rendah di hadapan Allah. Biarkan Umar seperti ini. Begitu Umar. Ya, itu spiritualnya. Itu yang ketiga. Berikutnya, yang spiritual yang berikutnya, Umar itu memangkas
segala bentuk nepotisme. Segala bentuk nepotisme dipangkas. Ketika Umar mau wafat, ya ketika dia mau wafat, dia kumpulkan itu sahabat. Kata Umar, jadi Umar menunjuk 5 orang tuh. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Kalian berlima yang musyawarah siapa yang menggantikan saya. Jadi ketika itu nggak ada pemilihan one man one vote, itu nggak ada. Satu orang satu suara, nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada bagi-bagi duit kaos, kagak ada. Ya, Umar hanya menunjuk 5 orang. Kalian berlima musyawarah. Siapa yang menggantikan aku, yang 4 jadi wakilnya. Begitu. Sehingga nggak ada money politik apa. Akhirnya ditunjuk sama Utsman. Ketika itu yang berlima sempat mengatakan, jangan kita berlima lah. Anak kamu aja wahai Umar, Abdullah bin Umar, menggantikan sebagai khalifah. Anaknya diajukan. Yang ngajukan bukan Umar. Yang ngajukan 5 orang yang ditunjuk itu. Anakmu aja lah, Abdullah bin Umar yang jadi khalifah. Apa kata Umar? Celaka kalian. Apakah kalian mau memberatkan saya nanti di hadapan kiamat? Cukup Umar yang menanggung beban kepemimpinan, generasi saya jangan. Kasihan anak-anak saya. Gak ada Umar sampai maksain merubah konstitusi itu, gak ada Umar. Ya. Yang mana tuh? Ada pokoknya. Paksain semua. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mulyono tadi. Mau nanya Tat. Insyaallah. Tadi kan udah yang spiritualnya, terus kelebihan-kelebihan sahabat Umar. Ini meninggalnya Tat. Oh ya. Ya, meninggalnya sampai dari sakit katanya sampai meninggal itu kenapa Tat? Oh ya. Jadi mengenai wafatnya Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar telah menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, dan mengusir orang-orang Yahudi dari Khaybar, maka muncullah, menurut sebagian para sejarawan ya, muncullah konspirasi dari Persia, Romawi, dan Yahudi Khaybar untuk memasukkan seseorang ke dalam Madinah, menyusupkan seseorang ke dalam Madinah. Yang disusupkan itu adalah Abu Lu'lu. Abu Lu'lu itu dari Persia. Dia adalah budaknya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini menawan Abu Lu'lu ini. Tapi karena Abu Lu'lu ini ilmuwan, kalau sekarang tuh Abu Lu'lu itu siapa ya? Pokoknya dia mampu menciptakan alat-alat canggih gitu. Alat-alat canggih itu mampu dia ciptakan. Yang tadinya gulung tepung tuh pakai keledai digulungnya, dia bisa pakai tangan tuh. Dia bikin alat-alat masak yang canggih dan sebagainya. Elon Musk ya. Yes. Ya. Pokoknya dia mampu menciptakan alat-alat modern. Sehingga Al-Mughirah bin Syu'bah izin sama Umar. Kan orang kafir nggak boleh masuk ke Madinah. Ada tanah haram di situ. Ada perbatasan. Orang kafir harus di luar tanah haram. Ada, pembatasnya ada. Jadi dari Masjid Nabawi ke sekian kilometer, 25 kilometer ke sini, 15 kilometer, 13 kilometer, atau berapa kilometer gitu. Itu ada pembatasnya. Apa kalau bahasa kita? Imigrasinya lah. Ya, yang masuk di situ harus orang Islam. Maka Al-Mughirah, sahabat Nabi ini, izin kepada Umar. Ini budak saya ini pandai. Abu Lu'lu. Ya. Kalau dia masuk ke Madinah, dia bisa menciptakan alat-alat canggih. Nah, karena alasan itu Umar mengizinkan. Dia udah boleh, tapi dia harus bermanfaat buat orang Islam. Benar dia menciptakan alat-alat canggih. Alat-alat canggih diciptakan. Nah, sampai puncaknya, ada menurut sebagian sejarawan, bahwa masuknya Abu Lu'lu adalah konspirasi Persia, Romawi, dan Yahudi Khaybar untuk membunuh Umar. Salah satunya begitu. Agent kalau bahasa kita yang disusupkan ya. 007 ini ya. Masuk nih ya. Masuk itu. Tapi dengan dalih tadi ilmuwan. Sampai suatu ketika dia membuat pisau bermata dua. Yang satu lurus, satu belok begini. Buat bunuh Umar itu. Satu lurus, satu belok begini. Dan sudah direndam di racun.
Ya, ditunjukkan kepada Umar. Ketika ketemu Umar, ditunjukkan, ya Amirul Mukminin, saya punya pisau baru nih. Ini limited edition. Ya, ini cuman satu ini. Ya, saya akan buat kejutan dengan ini. Umar merasa dia mengancam Umar. Ya, Umar feeling kan Umar itu kan suratul khotir, cepat tanggap. Dia, oh ini ngancam saya nih kata Umar. Langsung dia datengin tuh Al-Mughirah bin Syu'bah, tuannya, kan budak dia. Itu budak kamu mengancam saya, Abu Lu'lu. Dia menunjukkan pisau bermata dua. Oh ya sudah Amirul Mukminin, nanti saya yang ini dia. Ya, maka diambil pisaunya, dia bikin lagi. Dia bikin lagi sama seperti itu. Nah, begitu ketika sholat subuh, Abu Lu'lu itu persis di belakang Umar. Umar jadi imam, Abu Lu'lu di belakangnya. Ya kan ketika itu subuh kan cuman pakai lampu itu, tempel itu ya. Jadi remang-remang lah, nggak kelihatan wajahnya. Begitu Umar baca Fatihah, ditikam dari arah samping. Dia tarik. Keluar ususnya Umar tuh. Keluar ususnya Umar. Sampai akhirnya Umar terjatuh. Kalau nggak salah Ali yang kemudian menggantikan posisi Umar. Jadi melanjutkan tuh. Abu Lu'lu langsung bunuh diri. Langsung bunuh diri dia. Jadi habis menusuk Umar, dia tusukkan pisaunya kepada dirinya sendiri. Tapi ya kasih salam olahraga dulu mas sahabat. Salam olahraga dulu ya. Bes ya. Lu boleh bunuh diri, tapi ya lu harus salam olahraga rasain dulu ya. Begitu selesai sholat, Umar diperban, dirapiin lagi. Belum, karena 3 hari kemudian baru meninggal. Diperban, Ali datang tuh. Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, as-salat as-salah. Wahai Amirul Mukminin, sholat belum kau laksanakan. Karena dia kan nggak selesai sholat. As-salat as-salah, sholat belum kau selesaikan. Apa jawab Umar? Wallahi la habda fil islami liman tarakas sholat. Kata Umar, demi Allah, tidak ada keberuntungan dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat langsung Umar dalam keadaan berbaring. Kalau kita nih ususnya keluar, bos belum sholat, lu nggak lihat ini kewer-kewer nih gitu ya. Enak aja lu ngomong begitu ya. Tapi Umar nggak marah loh. Justru dia mengatakan wallahi la habba fil islami liman tarakas sholat. Demi Allah tidak ada keberuntungan dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat tuh langsung. 3 hari kemudian baru meninggal. Tapi Umar sebelum meninggal mengatakan begini. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Bahwa Allah menjadikan pembunuhku bukanlah dari orang-orang Islam. Tapi dari orang Majusi. Makanya Umar itu dianggap disebut mati syahid. Ya, mati syahid. Dan kemudian Umar bin Khattab itu ya subhanallah ya. Ketika dia mau meninggal, dia pesan kepada putranya Abdullah bin Umar. Tolong kau sampaikan pada ibunda Aisyah. Kalau aku meninggal, tolong saya dikuburkan di samping 2 sahabatku. Rasulullah, Abu Bakar, dan saya di sebelahnya. Datang itu Abdullah bin Umar kepada ibunda Aisyah. Bahwa Umar meminta izin, minta dikuburkan di samping 2 sahabatnya. Aisyah nangis. Kata Aisyah, demi Allah sebenarnya saya menginginkan tempat itu. Saya menginginkan tempat itu karena Rasulullah adalah suamiku, Abu Bakar adalah ayahku, dan aku ingin dikubur di samping mereka berdua. Tapi karena ini Umar, sahabat mereka berdua, aku ikhlaskan semua karena Allah. Ngalah Aisyah. Makanya Aisyah kemudian dikubur di pekuburan Baqi. Nah, maka kemudian ini kuburan Rasulullah, kemudian agak turun sedikit kuburan Abu Bakar, agak turun sedikit kuburan Umar. Nah, Baqi dia agak keluar jauh. Ya, kalau ini kan di kamar Aisyah. Jadi kamar Aisyah tadinya kuburan Nabi itu nggak dibatasi kuburan Abewa. Jadi ini ranjang Aisyah. Ini nggak ada sekat awalnya. Tapi karena di situ ada Umar,
kemudian disekat oleh Aisyah. Aku malu terhadap Umar, gitu. Tutup. Ya, bahkan Aisyah yang tadinya ke kuburan Nabi itu sama ke kuburan ayahnya nggak pakai jilbab, setelah itu pakai jilbab. Ya, setelah itu pakai jilbab karena ketika ditanya kenapa engkau pakai jilbab, karena aku malu kepada ya, jadi ketika ditanya kenapa engkau pakai jilbab padahal itu suamimu, dan aku malu kepada Umar. Bayangkan itu kuburan loh. Tapi Aisyah malu, dia tutup itu auratnya. Bagaimana dengan gadis-gadis sekarang? Nah itu, wallahu a'lam bishawab, ya. Lanjut sedikit dah, nggak apa-apa. 10 menit lagi nggak apa-apa. Ustaz, Ya, monggo. mau nanya apa ya Ustaz? Jadi bingung Dengan kan? cerita tadi kayak ini ya, seru ya, Seru, Masya Allah. kayak film Hollywood tadi ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya kan, nggak bunuh ya? sendiri Oh, gitu iya. loh. Ya kan, Iya. inspirasi film Hollywood juga tuh ya. Nah, inspirasi Hollywood. Hollywood tuh membaca sejarah Nabi loh, Iya, dan betul. sejarah sahabat. Mau bertanya Ustaz, Hmm. terkait dengan terpilihnya Umar masuk Islam Ustaz. Hmm. Kenapa Allah itu memilih Umar bin Khattab dibanding Abu Jahal dan Abu Lahab gitu? Oh ya, Abu Jahal sama Abu Jahal dan Umar. Abu Jahal dan Umar ya? Ya, Abu Jahal dan Itu. Umar. Ya, jadi Gimana begini. saja? Nabi pernah mengatakan begini. Sebelum Umar masuk Islam, Nabi pernah mengatakan begini. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama adalah Amr bin Hisham, yang julukannya adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Ain mim ro. Amr. Yang satu Umar bin Khattab. Jadi Amr dengan Umar. Maka Nabi menyatakan, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ternyata Allah lebih memilih Umar untuk masuk Islam. Kenapa? Para sahabat, para sejarawan meneliti, kenapa Umar lebih bisa menerima Islam padahal sama-sama garang, ya, sama-sama galak, sama-sama pemberani, ya. Kenapa yang dipilih Umar? Satu sebabnya aja, karena Umar tidak sombong. Sedangkan Abu Jahal itu sombong. Ciri orang sombong itu cuma dua. Bataral haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, Umar tidak sombong, makanya Umar lebih bisa menerima kebenaran. Tapi Abu Jahal sombong. Makanya Abu Jahal mengatakan, wallahi la u'minu bihi walau ja'a bi alfi ayatin. Demi Allah, saya tidak akan beriman kepada Muhammad walaupun dia mendatangkan 1000 mukjizat sekalipun. Ya, makanya sampai mati, akhirnya mati dalam perang Badar. Tewas dalam perang Badar Abu Jahal. Tapi Umar masuk Islam. Itu yang membedakan Umar dengan Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Sehingga yang dipilih adalah Umar. Dan ternyata Umar ini mengokohkan Islam, benar. Ketika dia jadi presiden, jadi khalifah, dia menaklukkan Persia, dia menaklukkan Romawi, dan dia juga mengusir orang-orang Yahudi dari Khaybar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, Bapak Ustadz. Warisan arsitektur yang ditinggalkan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Oh ya. Warisan arsitektur yang diwariskan oleh Umar. Jadi ketika Umar menaklukkan wilayah Suriah, yakni Suriah, Palestina, Yordan dan sekitarnya itu, Umar kemudian membangun masjid-masjid di sana. Masjid-masjid yang kemudian ada kubah-kubahnya. Sebelumnya masjid kan rata aja gitu, maksudnya ya begitu aja lah apa adanya. Maka kemudian dibangun masjid ada kubah-kubahnya, lebih arsitekturnya lebih mengikuti kebiasaan orang-orang Suriah. Suriah itu kan awalnya Nasrani. Kemudian ada sebagian model bangunannya yang diislamisasi kalau bahasa kita. Maka membangun masjid-masjid di wilayah Suriah dan sekitarnya, ya,
Kemudian ya dikasih gitu model kubah-kubah dan sebagainya. Kemudian membangun masjid-masjid juga di wilayah Persia. Sama dengan model-model yang lebih mengikuti kultur orang-orang Persia. Tapi diislamisasi gitu. Ya, jadi diislamisasi dan membangun masjid-masjid di wilayah Daumatul Jandal. Dan membangun kayak kalau bahasa kita kayak madrasah, rumah sakit itu mulai dibangun. Jadi lebih banyak Umar itu membangun kepentingan publik. Ya kalau bahasa kita itu ya masjid, arsitek kemudian kayak sekolahan, tempat belajar, kemudian dengan tempat-tempat penyembuhan, perpustakaan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya itulah Umar ya. Tat, mau nanya, Tat. Ya. Di negara kita ada nggak seperti Umar? Belum ada. Belum ada. Yang dibilang kayak Umar ada, tapi jauh banget. Kayak langit sama sumur, ya. Ada sih orang yang bilang dia kayak Umar ya, karena sama-sama belusukan. Umar dulu belusukan, cuman bedanya Umar tuh kalau belusukan habis isya sampai tengah malam. Ya belusukan berdua aja, nggak bawa wartawan. Tapi Umar nggak ini juga, nggak masuk ke gorong-gorong. Ya, jadi Umar itu cuma berdua aja, nggak pernah bawa wartawan. Aslam itu saksi hidupnya. Ya, jadi Umar tuh kalau habis isya keliling dia, karena dia presiden, didampingi oleh Aslam. Dia mencari tuh mana orang yang sengsara, mana yang perlu dibantu. Pernah ketika belusukan ada ibu-ibu lagi masak batu dimasak, anaknya nangis. Ditanya oleh Umar, "Ibu, apa yang dimasak?" "Batu." Loh, terus anaknya kenapa nangis? "Lapar dari tadi." "Demi Allah, Umar akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah karena saya kelaparan dan anak saya." Nangis itu Umar. Nangis, kata Umar, "Ya udah tunggu dulu." Umar langsung pergi itu ke gudang tepung, dia bawa dipikul sendiri. Aslam bilang, "Saya pikul Amirul." "Demi Allah, apa kamu akan memikul dosaku nanti ya di hari kiamat?" "Ini tanggung jawab saya." Dipikul. Begitu sudah dipikul, dimasakin oleh Umar, disuapin tuh. Pas lagi masak tuh Umar kan niup tungkunya itu, sampai debu semua itu, debu semua. Muka Umar apa jenggotnya debu semua. Begitu disuapin, apa kata ibu itu? "Seharusnya yang layak jadi khalifah itu kamu, bukan Umar." Ya, yang seharusnya jadi khalifah kamu, bukan Umar. Demi Allah kamu lebih baik daripada Umar. Umar nggak marah. Kalau kita kan marah, lu nggak tahu siapa gue, begitu ya. Tapi Umar, kuli khaira. Katakan yang baik-baik, katakan yang baik-baik. Besok kau datangilah Umar. Mudah-mudahan dia akan membantu. Besoknya itu ibu datang. Dia nanya, "Saya mau ketemu Khalifah Umar bin Khattab." "Oh iya sebentar." Padahal itu Umar. Dia pakai baju apa adanya gitu. "Sebentar ya." Umar masuk ke dalam ganti baju. Datang lagi, "Ibu mau ketemu Umar?" "Iya." "Saya Umar." Sampean kan orang yang tadi malam ya, yang memasakkan untuk anak-anak saya." "Iya, saya Umar." Dan seandainya Umar mendiamkan ibu, Umar berdosa. Mulai sekarang ibu akan dibantu tiap bulan, ya, dibantu oleh negara. Kemudian Umar memberikan perintah kepada Aslam, catat semua orang yang kehidupannya seperti ibu ini dan berikan bantuan setiap bulannya. Itu Umar. Bahkan Umar tuh pernah menangis ketika ada keledai terprosok. Jadi keledai ditunggangi oleh tuannya nih. Enggak, ditunggangi oleh orang terprosok karena jalannya lumpur terprosok. Umar melihat, nangis di Umar. Demi Allah, Umar akan ditanya kenapa jalan sampai orang terjatuh gara-gara jalannya nggak diperbaiki. Langsung Umar perintahkan perbaiki jalannya. Ya. Kalau kita kan nunggu ada nyungsep dulu baru diperbaiki gitu ya. Tapi kalau Umar kagak, langsung nangis Umar. Ini nanti akan ditanya kenapa tidak diperbaiki oleh Umar bin Khattab. Pernah juga Umar tuh nangis lagi belusukan, ada pengemis Yahudi sudah tua. Yahudi buta, dia pengemis buta. Dia minta uang. Kata Umar, "Kenapa engkau pengemis? Saya tidak punya sanak keluarga dan saya sudah tua.
Maka oleh Umar berikan dia harta yang banyak. Diberikan kemudian. Mulai sekarang Bapak nggak boleh ngemis lagi. Bapak mulai sekarang akan dibantu setiap bulan. Nggak boleh ngemis lagi. Kemudian Umar bilang, wahai Aslam, catat dia sebagai orang yang menerima bantuan dari negara. Demi Allah kita dolim. Seandainya waktu muda orang Yahudi ini bayar pajak kepada kita, kemudian kita menterlantarkannya setelah tua. Ayomi dia. Maka tiap bulan dapat tuh Yahudi itu. Akhirnya tahu ternyata itu perintah Umar. Masuk Islam dia itu. Masuk Islam. Ya. Dan Umar nggak pernah memaksa dia, kamu saya bantu dari negara ya. Masuk Islam, enggak. Umar mendiamkannya sampai dia masuk Islam sendiri. Pernah juga Umar itu memarahi anaknya. Jadi ketika Umar inspeksi di sebuah peternakan onta, jadi ada satu tempat di mana orang-orang menitipkan ontanya di situ untuk dipiara, untuk dirawat. Umar lihat itu, ada onta gemuk paling bagus, paling kinclong. Umar nanya, ini onta siapa? Bagus banget. Itu ontanya putramu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, kenapa ontanya lebih bagus daripada yang lain? Ya, kenapa lebih bagus? Ya, iya kami merawatnya. Dipanggil anaknya, sini Abdullah bin Umar, ini ontamu. Oh iya, benar. Kenapa ontamu lebih bagus daripada onta yang lain? Ya, karena dikasih makan. Enggak. Ontamu dirawat dengan cara berlebih karena kau adalah putra presiden. Ini yang menyebabkan ontamu lebih kinclong. Jual ontamu, ambil harga pokoknya, keuntungannya masukkan ke Baitul Mal. Begitu Umar. Tidak boleh ada nepotisme selama Umar jadi khalifah. Itu Umar. Enggak kemudian Umar ganti aja konstitusinya bahwa onta presiden boleh ya. Enggak, ya. Itulah Umar bin Khattab, ya. Dia menutup celah untuk sebuah nepotisme. Maka kalau ditanya ada Umar sekarang, belum ada, ya, belum ada. Kalau dituduh seperti Umar banyak, ya. Tapi enggak seperti Umar juga, ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup. Sebelum kita tutup, ini Tat ada kejutan sedikit Tat. Apa itu? Ini dari kru kita ada yang lagi milad hari ini. Siapa itu? Iya Tat. Mabruk Mabruk yang ini. Barakallahu fiik, ya. Barakallahu fiik. Ya enggak apa-apa. Semoga Allah berkahi usianya, menjadikannya lebih bertakwa, ya. Lebih taat kepada Allah. Ya. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan menjadi penghuni surga semuanya. Amin. Oh, beliau ini ya. Ya. Kita doakan. Oke. Ditutup dulu dong, ditutup dulu biar kita bisa menikmati. Ya. Ditutup dulu, closing dulu. Apa kita doain dulu? Hah? Doain dulu Tat. Ya. Siapa namanya? Atunya. Adi. Oke. Ya. Oke, kita doakan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Amin. wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah, Amin. berikan keberkahan Amin. pada usia Bapak Adi. Allahumma ya Allah, jadikan beliau lebih bertakwa, Amin. lebih taat kepadamu, dan jadikan beliau termasuk dari ahli surga. Begitu pula ya Allah, berikan keberkahan kepada kami semuanya ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Closing. Oke, terima kasih atas tausiahnya bersama Ustadz Mujahid hari ini, dan sekaligus acara mabruk mabruk dari sahabat kita nih. Iya. Kami dari Bisa Lagi Channel mohon pamit untuk semuanya, dari Om Rian, Pak Ustadz, Bule, Dado, dan Bang Sam, dan Bang apa nih? Bang Nur Hadi, Yang Pipi dan kawannya. Kami bersama menutup kata Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yop, yop. Yop.